Mundur, sekarang disuruh mundur lah. Lalu lo menjabat aja belum udah disuruh mundur. Udah. Hadap sana. Ini lawannya ras terkuat di muka bumi. Kenapa ada yang nggak kelihatan? Gak apa-apa, kan niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko. Ayo luruskan niatnya. Kalau niatnya ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, tetap jadi amal soleh ya. Tapi kalau niatnya selfie sama si Koko, ketahuilah si Koko ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa ya. Jadi kesini pengen minta doa dari ibu-ibu semua ya. Silah. Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah. Atas izinnya, kuasanya, karunia-Nya diizinkan ke sini. Ini tadi diceritakan nenek juga amah, orang Hokian Belitung katanya. Iya. Masih ada saudara nggak di sini? Katanya mah ada. Tapi jadi nenek itu punya ponakan, ponakannya udah punya mantu lagi. Nah mantunya udah punya anak-anak lagi. Nggak kenal. Apalagi dari tahun 66 belum pernah ke sini lagi. Sayanya lahir tahun 91. Seumuran, Bu? Nah, kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Serba mulia ya. Karena diperhatiin wajahnya satu-satu sebentar. Ya, dia dadah-dadah ya. Kelihatannya sih nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Pemain tapi nggak ya. Berarti ya saya paling banyak dosanya ya. Mohon doanya. Ya. Katanya di Jalan Veteran ada saudara yang punya cahaya motor katanya. Tapi sama saya nggak kenal. Dari ponakan udah jadi ponakannya nenek, neneknya juga nenek punya ponakan, ponakannya punya mantu, mantunya punya anak lagi, anaknya udah punya ipar lagi. Pokoknya nggak nyambung lah udah. Tapi yang pasti kita semua di sini saudara seiman ya. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam jalani sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada para asatidz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Tadi disebutkan juga oleh Bunda Uda Melati bahwa ada yang diwakilkan, izin saya belum sanggup menyebutkan semuanya. Namun berterima kasih kepada ini ayah kami, Gubernur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Ayah Erzaldi Rasman beserta Bunda Melati Erzaldi sebagai Ketua Pengurus Wilayah BKMT Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi wasilah kami bisa ngaji bareng ini. Semoga Allah selalu menjaga beliau berdua dan juga semua yang hadir di sini. Izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang penting dimuliakan oleh Allah ya. Tidak penting disebut oleh si Koko, yang penting dimuliain oleh Allah. Oke? Insyaallah. Sila. Bu. Sehat. Cicilan gimana cicilan? Token di rumah udah nggak bunyi-bunyi token. Aman ya. Kompor udah dimatiin sebelum berangkat. Apa ya, ibu-ibu mah ras terkuat di muka bumi ya. Jadi harus ini. Tak kenal maka tak ta'aruf ibu. Ulangi, tak kenal maka tak ya tak sayang juga boleh lah ya. Maaf ya, digocek gitu. Ya, qadarullah, ada takdir yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Yang nggak bisa milih, ya saya tidak bisa milih. Tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa, orang Hokkien katanya. Di leluhurnya katanya dari provinsi Fujian, Cina. Karena dijajah Jepang di tahun 1900-an awal, lari ke selatan karena Jepangnya kan ada di utaranya Cina. Mendaratnya di Pulau Belitung saat itu. Dari 1900-an awal, ini saudara jangan-jangan Koremon ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehnya apa kok? Oh beda ya, saya lip ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Maka terus tahun 66 barulah pindah ke Bogor. Sayanya udah lahir di Bogor tahun 91. Nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Nah silakan nanti di murojaah, nanti setoran ke ustadznya ya. Itu kalau pakai logat Mandarin ya. Kalau pakai logat Hokkien Lim Kim Hok. Nah, ayah saya juga namanya Lim Sui Hok, jadi dipanggilnya Ahok juga. Tapi beda nasib ya. Nah, yang ini tidak jadi gubernur ya. Tapi semoga Allah selalu merahmati beliau ya. Semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Lin itu marganya, Chin-nya dari kata Cince artinya emas ya. Fu-nya dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya ya. Enak ya. Tapi kalau meninggalnya tidak dalam keadaan beriman, sayanya yang rugi ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa? Akan Ali Imran ya. Ayat 102. Kalau perempuan nggak tahu nggak apa-apa. Kalau laki-laki kudu tahu karena dibaca setiap Jumatan itu ya. Ali Imran ayat 102. Jangan kalian wafat kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim. Maka salah satu nikmat yang luar biasa, kita mesti bisa bersyukur, alhamdulillah saya teh Islam gitu Bu ya. Karena izin ya, di negeri kita sendiri aja pernah dapat cerita dari yang udah pada pernah ke daerah pelosok. Saya tidak sebut daerahnya karena kita ambil pelajaran aja. Di sana kalau ada yang meninggal Bu, maka nanti keluarganya kumpul. Terus keluarga yang udah meninggalnya itu dimakan rame-rame sama sisa keluarganya. Beneran. Karena nggak ngerti Bu, agama belum masuk ke sana. Jadi belum tahu gimana cara memperlakukan jenazah itu nggak tahu. Ya. Kata mereka, menurut akal mereka kan dimakan nanti jadi bersatu dengan diri kita. Padahal mah tetap aja keluar bau lewat bawah ya. Maka beruntunglah yang kita di sini ada internet, ada lingkungan, jadi kenal oh begini cara bersosialisasi, ada adabnya bertamu, ada adabnya bersahabat, ada adabnya bisa menuntut ilmu, bisa ngaji, punya tuntunan tuh.
tahu cara berpakaian yang sopan, rapih, santun seperti apa, kewajiban sebagai seorang anak gimana, seorang suami gimana, seorang istri gimana. Coba lengkap Bu. Sekolah buat jadi koki ada? Ada. Sekolah biar jago bahasa Inggris ada? Tapi sekolah untuk jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, nggak ada. Apa kamu jurusan? Jurusan keibuan. Apa? Gimana itu ya kuliah? Ya begitulah ya. Makanya alhamdulillah yang diberikan keinginan pengen ngaji. Dan kita satu sama lain ini sedang menjadi ujian. Ya. Bagi yang ceramah, kapan ceramahnya sukses? Kalau dia bisa makin ikhlas karena Allah. Bukan ketika makin banyak yang datang. Makin banyak yang datang tapi terlena. Bukannya mengagungkan Allah, malah mengagungkan diri sendiri. Siapa dulu yang ceramah? Nah, saya celaka. Karena salah niat. Ya. Buat yang datang, sama. Saya juga jadi ujian buat ibu. Ya. Kalau ternyata niatnya tadi ngaji, siapapun yang ceramahnya nggak datang, tetap jadi amal soleh. Tapi kalau niatnya foto, nah ya udah. Berarti abis ini tidak ada foto-foto ya. Wah, mulai bakar ban sih ibu. Tidak bisa. Bu, sebelum masuk ya, saya mau survei dulu. Bu, ibu-ibu kenapa kalau foto tuh nggak bisa satu kali, Bu? Kenapa? Berbagai macam alasan disampaikan. Tapi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan mengungkapkan jawaban sebenarnya. Bu, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah cantik. Tapi ibu merem sendirian. Diulang nggak? Baik, mari kita ulang. Yang paling saya kasihan sama yang tukang moto, Bu. Suka dimarahin. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana, Bu, gimana? Kan yang makan banyak ibu, masa yang dimarahin yang moto? Licik si ibu mah ya. Foto yang kedua, sekarang yang 9 merem. Tapi ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting di WA. Di status ya. Insya Allah. Bu, nggak apa-apa foto-foto. Ibu jalan-jalan, suka foto-foto. Nyampe rumah dicek kan di handphone. Oh, fotonya ada 283 misalnya ya. Emangnya itu diposting semua di status? Berarti diseleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal yang dipoto ibunya jelek, teman-teman ibu cantik semua, Bu. Egois benar ya. Insya Allah. Apa-apa ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Beneran kuat, Bu. Laki-laki potensi fisik paling sakitnya cuma patah tulang. Tapi kalau wanita melahirkan. Ya. Kata orang medis, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada melahirkan. Ya kan? Yang sesar juga udahannya sakit kan? Iya. Tapi Bu, sok jawab jujur. Siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari 1 kali? Udah sering kayaknya. Kayaknya lahiran-lahiran yang terakhir udah sambil balas WA. Udah cepet. Kayak gitu ya. Udah gak kerasa sama sekali. Masya Allah. Beneran Bu, laki-laki selalu ngelahirin belum tentu kuat Bu ya. Tapi, oh iya loh. Iya, ibu ini sedang muji ibu kok Bu ya. Ya. Tapi wanita luar biasa ya. Makanya saking kuatnya, saya perhatikan film-film azab itu pemeran utamanya wanita semua, Bu. Bu tahu film azab nggak, Bu? Suka nonton? Nah, kalau ini mah kuis ya, kuis. Tapi jadi PR aja, nggak usah dijawab. Di Jepang itu banyak film porno, Bu. Tahu nggak, Bu? Karena katanya di sana itu orang pada nggak mau nikah. Jadi dibikin film kayak gitu. Di Korea dibikinnya film-film drama romantis. Kenapa? Karena orang di sana tingkat perceraian tinggi.
Jadi dibikin rumah tangga tuh indah banget. Nah, tapi di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya, Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Udah ngaji ya. Ibu pengen bahagia dengan cara apa? Hah? Ibadah, bagus ya. Dulu orang Chinese itu yang saya tahu kan datang ke Indonesianya bisa dibilang bahkan bukan merantau ya, tapi melarikan diri karena penjajahan. Memang ada 3 gelombang ya. Katanya gelombang pertama dari tahun 700-an masih zamannya Wong Fei Hung, depannya botak, belakangnya kuncir ya. Kalau saya aslinya gitu gimana, Bu? Enggak. Pecinya baru ini, Bu. Yang tadi malam ada diminta sama bapak-bapak. Tukeran. Jadi ini ada yang baru, alhamdulillah. Ya. Ya gitulah, kalau kita udah mintanya ke Allah pasti suka ada aja. Kayak misalkan nih, ya Allah haus, ya Allah pengen ada es jeruk. Ntar tiba-tiba ada, tahu aja. Wallahu a'lam ini mah ya. Hah? Enggak, ini mah berdoa ke Allah ini mah ya. Enggak boleh berharap ke makhluk ya. Enggak boleh. Apa sih? Nah, udah lanjut ya. Terus ya udah, akhirnya saya sekolahnya tadi diminta cerita sedikit ya. Akhirnya lahir, memang aslinya keluarga kami keluarga Buddha ya. Udah gitu saya TK sampai SMA-nya sekolah Katolik ya. Jadi mempelajari juga. Ya memang akhirnya ada kondisi di mana mulai dari kerusuhan 98. Di sini 98 ada kerusuhan juga nggak? Aman ya, alhamdulillah ya. Oh kalau di sekitaran Jakarta beda cerita, Bu ya. Dan itu mengerikan, dan beberapa kerabat kami juga ada yang sampai harus melarikan diri jauh. Udah kesananya juga melarikan diri, ditambah melarikan diri lagi. Tapi singkat cerita, akhirnya ada kondisi di mana mau nggak mau waktu itu ayah saya pun buka usahanya yang memang mohon maaf perjudian juga ya. Tapi kita tahu ya, kalau secara syariat mah nggak usah dibahas lagi, memang Allah nggak suka. Jadi memang ada aja ujiannya ya, sehingga akhirnya tetap aja semuanya harus habis lagi sampai ada kondisi di mana tingkat yang paling bawahnya waktu itu ayah sakit harus dioperasi. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, bahkan ada hutang yang harus dibayar, uang sekolah juga tidak terbayar, maka habislah. Sampai untuk beli beras pun waktu itu tidak ada, pun pernah ngerasain. Saya cuman sekolah uang jajan dikasih sehari 1.000 jajan tuh, udah bawa nasi doang dari rumah. Udah gitu ditabung, kekumpul selama 21 hari 21.000. Itu pun diminta kembali, boleh pinjam gak bahasanya, kita buat beli beras yuk, makan sama-sama. Ya adalah nyampe titik kayak gitu. Yang lebih berat kan sebetulnya ketika ngelihat orang yang kita sayang terluka ya. Dengan lemahnya iman, pendeknya akal, ya singkat cerita akhirnya memang berangkatlah ke yang di Thailand itu. Akhirnya saya pun tercemplung ke usaha ya perjudian itu juga ya. Awalnya dikira itu adalah titik balik, ternyata itu ujian yang lebih berat daripada ujian kesempitan, yaitu ujian ke lapangan ya. Karena makin lapang justru makin ya tentu makin gak ingat sama sang pemberi rezeki ya. Jadi kalau ngebalik pertanyaan tadi bahwa semua pengen bahagia, dulu juga saya alasannya mah satu ya. Saya kira uang banyak tuh bisa kasih kebahagiaan. Tapi jujur yuk, ternyata akan selalu kita pernah temukan orang yang uangnya lebih banyak, tapi lebih menderita daripada kita. Makanannya lebih mahal dan lebih enak, tapi lebih sering mengeluh daripada kita yang kadang hanya makan tempe, kangkung, tapi kok terasa begitu nikmat. Tuh. Kita akan selalu temukan yang lebih berkuasa, tapi masih tidak bahagia juga, bahkan masih mengambil dari rakyatnya. Kita juga akan selalu menemukan istrinya udah cantik, masih selingkuh juga. Ada? Nah, saya nggak bahas suami ibu ya. Suami ibu insya Allah soleh semua. Ya.
Awalnya sama sana, Bu. Jadi dikiranya itu bisa ngasih kebahagiaan, tapi memang ternyata dunia tuh sifatnya kayak gitu, Bu. Ibu beli handphone baru, seneng nggak, Bu? Tapi handphone yang sama 5 tahun kemudian, ibu masih seneng nggak ngelihatnya, Bu? Hah? Kalau 10 tahun kemudian, udah bosen ngelihatnya. Udah iri, jangankan 5 tahun, Bu. Ada yang baru beli handphone di toko, baru nyampe parkiran, udah kesel lagi, Bu. Karena ternyata hari ini keluar handphone yang lebih baru, lebih murah, lebih bagus. Kita udah kepalang beli yang lain. Mana nyicilnya masih 2 tahun. Repot. Ya. Ya sifatnya seperti itu. Ya. Sehingga kami akhirnya di sana ngerasain bahwa iya ya, uang ada nih misalkan banyak. Akhirnya bisa untuk dibelikan makanan. Bisa makanannya kebeli, tapi perutnya nggak muat. Segini-gininya, Bu. Bu, ibu beli makanan 1 piring sama makanan 50 kotak, tetap aja yang ibu makan berapa banyak? Iya, sepiring aja kan. Tapi kan masih ada sisa 49 kotak. Besok udah basi. Ya. Segini-gininya udah. Ya, makanya langsung tadi sedekahin. Betul, lebih membahagiakan. Ya. Bisa beli rumah, tapi kok rumah emang kita bisa datengin juga tiap hari rumah misalkan 10 villa banyak. Dan apakah benar-benar bisa kita tidurin tiap hari? Kalau ditidurin tetap 1 kali 2 meter. Gak mungkin ibu ngegelinding lantai 1, lantai 2, guling-gulingnya. Saya pengen meniduri semua bagian rumah saya. Gak bisa. Yang enak siapa? Si Mamang sama si Bibi yang jaga villa, betul? Setiap hari berenang, seger. Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Gede, enak ya. Tiap bulan digaji. Dan tidak dihisap. Enak. Makanya ibu jaga villa, Bu. Yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku, nggak bisa. Nanti ketahuan KPK. Ya. Tiap bulan, isi token, bayar listrik, biaya kolam renang, maintenance, gaji si Mamang sama si Bibi. Coba, Bu. Rumah kita sederhana, ngontrak, bisa isi token 20.000. Villa 20.000, diketawain nama tokennya. Ya. Nggak bisa. Dan yang paling repot, dihisap. Beneran. Sampai kami bercanda sama para bandar di sana ya. Kalau ada orang yang pengen banget jadi kaya sampai ngehalalin segala cara, 1 doang alasannya. Tahu? Karena belum pernah kaya. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu? Orang kaya blow on. Nah gitu ya. Beneran, Bu. Steak tenderloin yang 1,5 juta, impor dagingnya dari luar negeri, sama tempe bacem yang nyaris basi, bedanya kan cuma 5 cm. Di sini doang. Kalau udah lewat sini, emang rasanya sama? Beda, sama aja. Yang lebih sama apa? Keluarnya sama-sama bau, betul? Nggak ada makanan mahal. Kenapa ini makanan mahal banget? Oh iya, keluarnya wangi kok. Enggak, bau tetap. Sama aja, Bu, beneran. Mobil, ya kaleng, gitu ya. Besi, campur plastik, campur karet. Jalan, udah gitu. Kaleng, intinya. Ya, sama aja. Gitu-gitu juga. Ya, paling yang beda tampilan. Makanya orang bilang kayak gini ya. Manusia punya 3 kebutuhan. Waktu zaman sekolah disebutnya gitu. Sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder, tersier. Tapi ada kebutuhan yang 4, tahu nggak? Yang keempat. Apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Betul? Apa kok contohnya? Lihat kaki kita berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Jualan kok? Ya nggak apa-apa. Atau nanti ada yang berkata, emang kenapa? Belinya nggak ngutang, nggak nyuri, uang halal, emang nggak boleh? Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau ngelakuinnya untuk dipuji orang lain, capek. Calon mertuamu tuh ada di masjid, apa? Dia pakai sepatu baru. Saking barunya kok sempit banget. Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya.
sebagus-bagusnya sepatu nyampe masjid dilepas nggak? Lepas, tapi dijamin sholatnya susah buat khusyuk. Pikiran, kalau bisa nggak mau di depan, deket pintu. Jadi kalau ruku masih ada. Sami Allah liman hamidah. Beres sholat, hujan bu. Sok jawab, sepatunya dipakai kotor-kotoran apa dijinjing? Luar biasa ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kaki kita ketusuk duri, mendingan ketusuk daripada sepatunya kotor ya. Manusia gitu ya. Atau ini, jam tangan, tahu jam tangan? Ibu fungsi pakai jam tangan buat apa? Biar lihat waktu, lihat jam, tahu waktu. Berarti jam tangan yang beli di pasar, yang gambarnya Dora itu bu, yang 50 ribuan, bisa nggak buat lihat waktu? Kenapa? Ada jam tangan harga 5 miliar. Beneran loh, di Jakarta ada loh. Ada yang beli lagi. Enggak, lucunya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, mobil mahal itu biasanya larinya lebih kenceng daripada yang murah. Coba mau jam tangan mahal, emang muternya lebih cepat daripada yang murah? Sama aja ya. Jam tangan Bapak 5 miliar kelebihannya apa Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Itu rusak. Ngapain dipakai? Ya. Udah gitu tangannya suka berat kalau pakai jam tangan bagus. Nggak bisa duduk sopan. Jadi tangannya pasti taruh di meja. Gitu, kelihatan. Ya. Apalagi laki-laki kalau udah fitness, bu, nge-gym. Ya. Paling seneng dia kalau ditanya toiletnya di mana. Di mana toilet? Di situ, ya. Padahal tinggal jawab di situ, enak, ya. Ya gitu ya. Buat di aku, capek tidak? Capek. Ya. Tahu nggak yang paling menyakitkan? Udah beli yang asli, mahal betulan, tapi orang tetap nggak percaya kalau itu ori. Ada ya orang yang diuji kayak gitu. Orang kayaknya sulit percaya gitu, tampang kayak gitu, beli yang mahal tuh sulit gitu. Ada aja yang kayak begitu, ya. Waktu di Thailand sama orang sebagian ngeliat tuh dari penampilan. Dan dia memang diuji kayak kurang pantas gitu pakai yang mahal. Maka demi mencegah jam tangannya dihina, itu bon stroke pembelian jam tangannya dikantongin pergi kemana-mana. Ganti celana bonnya ikut. Tapi tetap aja netizen mah ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya udah tetap aja dijulitin juga. Capek tidak bu? Oke, itu sebagian ya. Maka salah satu renungannya waktu itu kami mikir siapa sih yang bisa benar-benar bahagia seutuhnya gitu, tanpa alasan. Karena yang lebih kaya di sana banyak yang lebih stres. Yang udah masih nggak percaya. Saya cari orang yang udah lebih lama sampai nyaris meninggal masih di dunia perjudian. Dicari fakta yang ketemu. Pendiri kasino yang di sana ada yang mati HIV/AIDS, ada yang mati di penjara, ada yang dikhianatin anak buahnya, ada yang anak istrinya kabur, ada yang tetap kaya tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba. Nggak ada yang menarik, nggak ada yang happy ending. Yang kita tahu lah, lagi kayak gitu mah semua orang ngaku-ngaku jadi saudara ya. Giliran udah sulit ya, saudara juga pura-pura nggak kenal ya. Kan ya udah, kalau ngarep ke makhluk ya kayak gitu, capek ya. Maka bismillah. Waktu itu akhirnya dapat kesimpulan 2 bu. Siapa yang bisa bahagia tanpa alasan seutuhnya benar-benar? 1, anak-anak ya. Dan 2, jawabannya dari orang ateis. Dia bilang, gua nggak ngerti sama pertanyaan lu. Orang yang bahagia kayak gitu mah paling cuman orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Gitu katanya. Yang jawab ateis. Ya, nah, entah dia nyeletuk, entah dia asal bunyi. Tapi kita renungin dua-duanya. Pertama, anak-anak. Anak-anak, bu, kita lihat ya. Anak-anak adalah bukti manusia itu lebih mudah berbuat baik daripada berbuat buruk, betul? Anak-anak ketika berantem sama temennya, 5 menit kemudian udah bayan lagi. Yang berantem siapa? Ibu, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia. Anak kecil enggak.
Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, selesai urusan. Nggak ada dendam. Pernah ngelihat anak PAUD, anak TK pulang ke rumah, "Mah, panggilkan pengacara keluarga kita, Mah." Kenapa adek? Anak TK Pertiwi menghina saya, Mah. Bawa ke meja hijau. Mamanya datang bawa meja biliar. Hijau juga sama ya. Enggak, ya. Enggak dendaman. Sederhana, ya. Padahal kita orang dewasa sama anak-anak, ilmunya banyakan siapa? Yang dewasa, lebih pintar, kita bisa ngitung duit, bisa kalau punya keahlian, ada yang bisa motong rambut, ada yang bisa ahli fisika, matematika, benerin mobil. Anak kecil mana ngerti, ya. Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Hah? Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Iya, dewasa. Mungkin kecuali Rafathar sama Cipung ya. Mereka agak beda ya. Tapi kenapa kita tetap lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Tahu alasan sederhananya? Karena di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Sederhana. Meskipun dia juga nggak ngerti cara ibadah, tauhid itu apa sih, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak ngerti. Tapi di hatinya belum naruh apa-apa. Kita makin gede ngerasain, oh gini ya rasanya punya jabatan, gini ya rasanya punya duit, gini ya rasanya populer, enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi standar kebahagiaan kita. Makanya kalau di kota besar suka ada yang baru gajian juga ngambek, karena lewat doang duitnya. Ya, percuma gaji segini, saya baru bahagianya nanti kalau rumahnya segede dia. Percuma gaji segini, saya baru bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa itu semua. Coba lihat anak-anak, nyanyi nggak jelas, ditepuk tanganin, bahagia mereka. Ya. Kenapa makin gede malah semakin mengurung diri dengan standar kebahagiaan kita? Ya, salah satu kerennya Islam itu menghilangkan perbudakan secara nyata. Dulu manusia diperjualbelikan, sekarang juga kita masih diperbudak oleh keinginan kita. Ya. Siapa di sini yang baru pertama kali kerja ngerasa kayaknya saya sebulan digaji 2 juta juga udah bahagia. Tapi setelah udah mulai kerja 10 tahun, saya percuma kerja di sini, gaji cuma 3,5 juta. Kalau nggak jadi manajer, saya nggak mau lanjut. Dulu padahal kayak gitu, ya. Naik terus, ya. Itu dia ya. Kita kalah jadinya sama anak-anak. Anak-anak hati kita segini-gininya ditaruh segala macam, hartaku, jabatanku, popularitasku, ada Allah nyelip di situ. Ya iya, atau hidup terasa sempit. Wadah segitu-gitunya ditaruh semua macam. Taruh semuanya, tinggal Allah aja pemilik segalanya. Udah plong tuh enak. Bukan berarti nggak boleh punya, bukan. Mangga silakan punya. Tapi dan semua yang kita punya juga masih berupa ujian. Ujian bisa lulus, bisa enggak. Kapan bisa lulus? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kapan tidak lulus? Kalau jadi musibah, jadi tambah jauh sama Allah. Contoh. Bu, punya suami semuanya? Ada yang jomblo? Sok yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo angkat tangan. Tak dulu. Ini perlu saya tegaskan sekali lagi ya. Bu, tolong bedakan jomblo sama janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Ya semoga tetap dapat pasangan yang soleh ya. Lagian saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin, Bu, bukan. Cuman ini nentuin contoh selanjutnya aja gitu ya. Yang punya suami. Ibu di WA sama suaminya. Is istri. Emang gak boleh manggil istri is? Boleh kan? Ya. Ada apa suami? Itu ampun. Jangan suzon atuh. Suami, Bu. Iya. Ada apa, Mi? Gitu kan kagok ya. Iya begini is. Gak enak ya. Ya,
Kayaknya uang belanja harus saya naikkan. Berapa, Su? Udah tuh, Bu, jangan ketawa terus sih. Nanti gigi palsunya lepas loh. Masya Allah. Asli ya guys ya. Berapa cenah? Ya insya Allah 30 juta. Belum beres sih. 30 juta teh per minggu. Indah dunia. Wah, mudah ya nyenengin ibu-ibu ya. Tinggal dikasih khayalan udah bahagia. Ayo. Masya Allah. Bu, uang belanja 30 juta seminggu. Nikmat bukan? Ujian Bu ya. Ulangi, nikmat bukan? Ujian, betul. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau kita pakai jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Ya. Banyak sedekah, banyak. Coba, kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat. Musibah, Bu. Hukuman dari Allah pasti akan ngejar itu, cepat atau lambat. Makanya ada orang pengen maksiat, bisa nggak jadi, Bu, karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya ibu itu pertolongan dari Allah. Kenapa kita menderita? Tadi standar bahagiaku tuh pada apa yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh paling baik buat kita? Bu, lebih suka makan daging, gaji, ya, atau sayur-sayuran di jus, Bu? Oh, sehat berarti ya. Ganti dah anak-anak aja. Anak-anak lebih suka makan sayur atau makan permen? Permen. Padahal yang bikin anak-anak sakit gigi, permen atau sayur. Maka jangan sampai kita kayak ke Allah juga kayak gitu. Ya Allah, yang terbaik untukku tuh yang ini. Harusnya nasibku seperti ini. Kita yang tidak tahu, ketika Allah yang maha tahu, meletakkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu. Penderitaan yang sempurna. Ya. Udah ya. Tenang Bu, pasti ada jalan keluarnya. Gini ya, ibu bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Udah bayangin? Baru bayangin Bu, saya bukan pengen beliin mobil, bukan ya. Bayangin nyetir mobil, nah kacanya kotor, ketutup tanah semua, jalanan gak kelihatan. Ibu nyetirnya takut gak? Takut. Takutnya karena apa? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Jalanannya mah ada kan jalannya? Ada. Tapi karena kita nggak bisa lihat jadi takut. Sama kalau ibu lagi dalam masalah, terus kok jalannya nggak kelihatan ini ya. Stres, gelisah, khawatir. Bukan karena nggak ada jalan keluarnya, Bu. Tapi karena jalannya tidak kelihatan. Gimana biar jalannya kelihatan? Bersihin kacanya. Kelihatan. Depan harus belok, depan harus ngerem. Sama, kenapa jalanannya nggak kelihatan? Yuk kita bersihin dulu. Mungkin ada kesalahan kita yang kita belum sempat tobatin. Kan kayak gini Bu manusia mah. Bisa jadi ada dosa kita yang belum layak diampuni. Karena ibadah kita segitu-gitunya. Sedekah jarang, sholat lupa rakaat melulu. Istighfar diirit-irit, sedekah apalagi. Tapi kadang-kadang cita-citanya nggak nanggung. Saya mah pengen tetanggaan sama Nabi. Malaikat juga geleng-geleng. Apa amalannya si ibu ini ya? Tapi Allah pengen ngabulin. Gimana caranya? Amalan kurang. Tahu-tahu dikasih fasilitas. Anak ada yang kurang nurut. Tetangga ada yang julid. Teman kerja ada yang rese. Dikira sia-sia? Enggak. Ya. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Tapi ya kita gimana amalan segitu-gitunya? Enggak kayak para ulama terdahulu. Imam Ahmad bin Hambal contoh. Dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya disebutkan. Beliau itu sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Imam Ahmad. Tapi gimana kita pengen naik derajatnya? Sedekah kurang, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang. Tahu-tahu dikasih fasilitas. Ada yang nyebelin, ada yang nyakitin, ada yang ngutang gak bayar-bayar. Malah galakan dianya. Pengen tahu gak amalan para wali? Ya. Kan biasanya orang dijahatin balas jahat itu mah standar ya. Tapi ada yang naik tingkat Bu.
Dia dijahatin, dia diem. Tengah malam bangun, ambil wudhu, sholat, sujud, beres, angkat tangan. Ya Allah, dia ngadu ke Allah. Mau lari kemana itu orang yang jahatnya? Karena ngadunya udah ke Allah. Tapi di atas itu ada yang tingkatannya jauh lebih tinggi lagi, para wali Allah. Siapa mereka? Orang yang dijahatin, sama gak ngebales. Tapi nanti malam dia bangun, ambil wudhu, sholat, sujud, beres sholat, angkat tangan. Ya Allah, tetangga saya ya Allah. Dia yang ngutang, dia yang galak. Tapi ya Allah, muliakan keluarganya ya Allah. Anugerahkan anak yang solih soleha, jaga mereka, muliakan mereka ya Allah. Malah didoain yang baik-baik. Itu amalan para wali. Kalau kita punya hati sampai tingkatan kayak gitu, sok mau bisa sedih karena apa lagi? Ya. Tapi kan ngamalinnya ya enggak, ya, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Padahal semakin hati itu ngelepas dari segala-gala, kita lanjut yang kedua ya. Tadi orang yang katanya dekat sama Tuhannya. Kadang suka dibilang, kalau makanya nurut sama Allah biar hidupnya enak. Emangnya setelah kita nurut sama Allah, masalah hidup langsung hilang sampai mati? Enggak, malah tambah banyak Bu. Silakan liatin aja. Ya. Lihat para nabi, nggak kurang soleh apa lagi Bu? Masalahnya lebih banyak gak dari kita? Lebih banyak. Sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Nabi Yunus dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, Nabi Yusuf. Ya, penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuh, anak-anaknya meninggal barengan 12 anak. Nabi Ayub alaihissalam. Ya, apakah nyesel? Pundung? Ya Allah, gini-gini amat ya Allah jadi nabi? Enggak, tetap jadi orang baik. Ya, kenapa? Hatinya udah lepas segala-gala. Aslama yuslimu. Orang bahkan diingatkan. Surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan kalian ngaku udah beriman ya, sebelum kalian diuji. Satu. Al-Baqarah 155. Walala beluwannakum bisyai al-ayah. Atau di Al-Baqarah 214 ya, izin saya cepetin. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kalian? Para sahabat, orang-orang Nabi terdahulu yang jelas lebih soleh. Tapi mereka diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Makin nurut, makin diuji. Tapi ditutup di akhir ayat 155-nya. Wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? 156-nya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang jika ditimpa sesuatu dia berkata, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Allah tahu kalian pengen bahagia. Justru makin kalian kejar-kejar itu semua yang kalian kira bisa jadi jalan bahagia, makin kalian gak bisa bahagia. Kayak tadi, kita dulu pernah ngerasa kayaknya saya dikasih uang jajan 100.000 juga udah bahagia. Sekarang dikasih suami 100.000 seminggu, ngambek ibu. Ya kan? Terlepas masalah inflasi dan yang lain-lain, ya kan? Udah punya, ya Allah kayaknya punya mobil satu, kayaknya udah bahagia. Nanti ada yang minta mobil lagi. Ya. Karena Allah tahu makin kalian ngejar itu, makin gak bisa bahagia. Ya itulah Islam. Aslama yuslimu, berserah, udah ngelepas. Di hati itu udah tinggal gak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Semakin dilepas semuanya, makin jadi jauh lebih mudah untuk bahagia. Berbuat baik, udah bukan supaya dia baikin, ya tenang aja. Jadi akhirnya sadar, ya Allah bukan punya saya, cuma titipan. Ya, kadang kita suka nggak nyadar. Padahal kalau misalkan Bu, saya mau ke toilet, boleh titip handphone? Boleh. Keluar dari toilet, saya ambil handphone saya, Ibu ngambek nggak? Enggak, kan emang punya saya, betul? Nah, tapi kadang kita nggak suka kayak gitu ke Allah tuh. Hamba, nih ya dititipin harta, jabatan. Bukan buat kamu, bukan punya kamu. Dititipin. Buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak. Tambah rusak. Daripada tambah rusak, diambil sama Allah. Bukan karena benci, bukan. Tapi sama kayak anak kecil udah sakit gigi, masih mau makan permen. Diambil permennya sama ibu. Apakah karena benci? Karena sayang.
Maka ketika udah diambil, udah. Kenapa sakit ketika diambil? Kitanya sih yang terlalu melekatkan. Padahal sesuatu yang melekat itu pasti jadi masalah. Contoh, mic ini bermanfaat. Kalau nggak pakai ini nggak kedengeran keluar. Tapi kalau mic ini melekat dengan tangan saya, repot. Mau cebok susah, mau makan susah. Ya. Tapi kalau misalkan melekat dan melekatnya di hati, ya udah ya. Ketika dicabutin ya kayak perangko dicabut dari amplop ya. Bopak-bopak nggak? Bopak-bopak nggak? Ya udah ya. Dititipin buat nyari tahu, bukan. Tenang aja. Semua orang hanyalah tamu dan semua yang kita punya cuma titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan ya harus dikembaliin, bukan punya kita. Ketika semuanya udah tidak ada, apalagi yang tersisa buat kita. Ingat ya, ibarat kata Imam Ibnu Taimiyah kayak begini. Orang kalau masih gampang sedih sederhana. Karena dia meletakkan, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Contoh ya, biar lebih gampang. Rumah kita di ujung jalan, Bu. Buat pulang ke rumah itu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, pengharum. Tapi rumahnya jelek. Pintu bolong, atap bolong, kaca pecah, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Nah kita lagi di jembatan, namanya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau, nggak harus nunggu sakit, nggak harus nunggu tua. Waktunya juga pasti akan pulang. Kenapa kita sedih? Ya wajar, udah tahu bakal ditinggalin, tapi diperindah secantik mungkin. Kita memperbaiki sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Wajar stres. Ya. Bukan berarti nggak boleh punya. Bagus punya. Asal tadi jadi jalan buat kebaikan. Mumpung dia kaya, jadi gunain hartanya buat kebaikan. Mumpung punya kekuasaan, dia bikin peraturan yang membuat orang jadi harus nurut sama Allah. Udah, selesai. Ya. Tapi ya udah, dunia mah gitu doang. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita kudu nurut sama yang, kita kudu yakin bahwa yang Allah tentukan ada yang apa yang paling baik ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Insya Allah. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu temannya berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda?" Ya. Jawab, Bu, menurut ibu itu ucapan asli, Bu? Enggak. Tolong jelasin secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari. Ya, nggak bisa. Tapi kita mah suka percaya pas di WC sendirian ngaca. Iya juga ya. Gede ya. Hati-hati, Bu, ada udang di balik bakwan. Ya. Muji juga nanggung. Ibu kok awet muda banget sih? Berapa sih usianya ibu tuh? Aku udah 52 tahu kok. Kayak 51,5 ya. Lumayan ya, setengah tahun ya. Lumayan lah. Ya udahlah, gitulah mulut orang mah. Dicaci, monyong kamu, apa mulut kita langsung mancung? Enggak, malah mulut dia yang harus mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Monyong, susah, nggak bisa. Tenang aja. Kamu udah berbuat baik tapi dia malah jahat. Kan dia yang jahat, ya dia yang dihukum lah. Masa dia yang jahat saya yang dihukum Allah? Ngaco. Ya. Tapi kan kamu jadi korban kejahatannya. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga. Dosanya cuma 1. Masa saya yang pengen ke surga emang dosanya cuma 1? Banyak. Berarti kan perlu penggugur dosa. Amalan kurang. Tahu-tahu dia menghina. Lumayan gugurin dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih buat dia. Ibu stok kue bolu ya di rumah ya. Insya Allah.
Tapi kamu digali-gali aibnya. Coba lihat ya. Orang bu, kalau udah lagi nyari-nyari aib, begadang tuh. Begadang, kurang tidur, kurang makan, kurang minum. Besoknya tipes itu orang. Ya. Orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya nyari-nyari. Ngerelain waktunya. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Harus kita kasih bolu lagi itu. Ya. Tapi aib kamu jadi disebut sama orang. Aib yang disebut orang lain lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu? Udah, tenang aja. Tapi udah ditolong dia jahat. Ya dia yang rugi kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ya, punten. Jadi kita ruginya belah mana? Enak ya. Kalau udah Allah aja udah enak ya. Kalau masih belum Allah, semuanya masih rugi. Ya, nanti capek sendiri. Sepakat? Bu, kalau udah umur segini tuh berdiri lama-lama mulai pegel. Segitu dulu bu ya. Habis ini tanya jawab atau foto-foto? Hah? Harus pilih, nggak boleh dua-duanya. Ya. Tidaklah. Terserah ras terkuat di muka bumi aja ya. Barakallahu fikum, dikembalikan dulu kepada Ustadz MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya aktif? Masya Allah. Ini saya kaget melihat zaman di depan ini. Ternyata seperti begitu kita. Ini lambat hampir 10 menit. Ternyata 10 menit lagi itu sudah waktu asar. Kurang lebih. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh belum ya? Ya. Jadi mohon izin dan selanjutnya kami pengen ada acara tanya jawab yang tidak lebih banyak. Namun barangkali daripada kita nanti bertemu waktu sama, kami langsung saja wajib kalau Koko berkenan katakan kehadiran Koko di sini itu memang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, kemudian bagi orang tua yang di rumah yang punya anak remaja. Bagaimana cara mereka, para orang tua yang ada di sini, ini kurang lebih jelasnya anak-anak mereka menjadi lebih baik. Sebagaimana kita ketahui, masalah dunia Koko ini kalau ada muda diklik dan sekali pemberitaannya, tetapi karena Allah sayang dan mudah Allah juga sayang dengan kita semua, Allah tarik dunia beliau dan Allah kembalikan hidayahnya kepada Om Edis sehingga beliau menjadi pengelah seperti saat ini. Oleh karena itu boleh diceritakan secara singkat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang tutup poin. Oh, Ya. ini yakin mungkin sama-sama saya merasakan banyak keluhan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk anak. Sekarang dunia kita ini terus terang saja. Dan ibu, dan anak, dan bapak pusing menghadapi masalah pinjol, pusing menghadapi masalah slot, pusing menghadapi judi online tepatnya, karena satu kuncinya ekonomi. Betul? Tapi kadang-kadang kita ini belum tahu caranya menghadapi seperti apa. Dunia ini kan indah bagi orang yang selalu membayang-bayangkan. Sebetulnya kuncinya adalah kembali lagi kepada agama. Nah, kita langsung tanya sama Kodenis yang sudah menurut kami ceritanya sudah sangat luar biasa. Jadi silakan berbagi dong, karena ini masalah kita semua. Mudah-mudahan apa yang Kodenis sampaikan ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak nanti bisa bawa ke rumah secara bertahap akan membantu kita. Ya, terima kasih. Baik, bismillah. Ada yang sedang mengalami masalah itu, betul? Entah anaknya atau siapanya kelilit pinjol ada? Atau pinjol apa? Pinjaman online. Hah?
Oh, di sini adanya bangke ya, bank keliling. Iya dateng, ntar dia pakai, ada biasanya ada tas di pinggang tuh, ada catatan utangnya kecil-kecil, masih ada sih. Oh disebutnya koperasi, halus sekali sebutannya, bangke, bank keliling, koperasi. Masya Allah. Ada yang anaknya terindikasi main judi? Oh, yang di sini soleh-soleha semua berarti ya. Tapi bismillah ya. Di sini salah satu kelebihannya manusia dibanding makhluk Allah yang lain adalah apa? Kita diberikan akal. Ini ada 2 botol, Bu. Satu isinya racun, satu lagi isinya susu. Ada orang yang minum racunnya, terus dia mati. Ada orang yang minum susunya, terus dia tambah sehat. Sekarang giliran ibu milih 2 botol ini. Ibu milih racun atau susu? Susu. Kenapa bisa jawab kayak gitu? Ada akal. Ya. Makanya tadi kembali dengan satu pertanyaan yang sama. Semua pengen bahagia, betul? Tapi dengan cara apa? Ada yang pernah dia nyoba jadi kaya, ada yang dia pernah coba utang ke pinjaman online atau ke koperasi atau kemanapun. Ada yang udah pernah coba main judi, ada yang udah pernah ngapa-ngapain. Di luar sana, naudzubillah, ada yang pernah nyobain selingkuh, ada yang pernah nyobain ngambil yang bukan haknya. Jawab jujur sama masing-masing diri sendiri. Kenapa setelah ngelakuin itu semua masih belum bahagia? Bahkan gak sedikit yang bilang masalah hidupnya tambah banyak. Gak cukupkah itu jadi bukti bahwa hidup ini tuh gak cuma sekedar nyenengin kepengen kita doang. Hidup ini tuh ada yang ngatur, ada pengadil, yang kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu yang dia gak suka, pasti bakal jadi keburukan buat kita. Ya. Orang nyebutnya Tuhan, orang nyebutnya Allah, orang nyebutnya apapun itu. Ya. Dan yang maha pengadil itu nerapin berbagai peraturan. Kita dilarang judi, kita dilarang mencuri, kita dilarang orang. Dengan satu alasan, karena itu pasti buruk buat kita. Ya. Satu dunia maksiat, demi Allah, Allah gak rugi. Yang rugi, pelaku kemaksiatannya. Satu dunia nurut sama Allah, demi Allah, Allah gak dapat komisi, gak untung sama sekali. Yang untung, dia yang pelaku, dia yang nurut sama Allahnya. Terus yuk, kita bukan yang maha pinter, kita bukan yang maha tahu. Kita juga dari tadi sepakat, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dari lahir kita lebih sering ngejar keinginan kita, bukan keinginan Allah. Udah terus-menerus ngejar keinginan Allah pun, sebagian udah terkabul pun, kalau masih belum bahagia, yuk mau berapa kali kecewa lagi. Baru kita sadar, oh iya hidup tuh ternyata bukan cuma ngejar yang aku suka doang. Sedangkan orang yang udah ngejar Allah, enggak tuh hidupnya lebih bahagia. Oke, bismillah, yuk kita dibilang kayak hewan gak suka. Karena katanya kita punya akal, jadi tidak setara dengan hewan. Tapi hewan aja bisa milih, dia jantan nyarinya betina. Nggak ada yang kambing homo, mana ada ya. Dia aja ingat dulunya awalnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Kambing atau kayak singa aja, dia mikir-mikir kalau pengen ngambil hewan buruan makhluk lain, bisa diserang. Segitu tahu dia, bisa mikir mana yang bukan punya haknya mana. Ya kita manusia ngambil yang bukan punya haknya, berpikir dangkal ya. Terus akhirnya digebugin, terus akhirnya dijahatin orang. Ya atulah. Jangan dihinakan. Jangan dimumazirkan, Allah titipkan atak kita. Sisanya mesti gimana kita? Ya udah tinggal nurut istilah. Bu, kita butuh Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti datang dan bakal nyari Allah. Pilihannya cuma 2. Datang dengan sukarela atau datang dengan diseret. Diseret kepahitan dulu, kena ujian dulu, kena pinjaman dulu, kena musibah dulu. Kenapa harus kayak gitu dulu? Sedangkan kita tadi lihat, 2 orang ada botol 2, 1 racun, 1 susu. Kita aja bisa lihat, oh yang sehat minum yang kanan. Ya udah tinggal ambil yang kanan, kenapa kita harus nyobain sakit dulu? Al-Quran, Nabi lagi butuh-butuhnya wahyu. Tinggal di Mekah 13 tahun sebelum pindah ke Madinah.
butuh banget pertolongan dari Allah, lagi dimusuhinnya di situ, butuh wahyu. Wahyu yang turun malah apa? Sejarah, kisah orang-orang terdahulu. Nah, ayo atuh, sekeliling kita demi Allah banyak pelajaran. Oh, dia dulu begini, hasilnya begini. Oh, dia dulu begini, hasilnya begini. Ya. Sengaja dijawabnya general supaya jadi nggak kena ke masalah judi doang atau pinjaman riba doang. Karena akhirnya supaya yuk apapun. Pokoknya kalau Allah udah sampai nggak suka ya udah jangan. Hidup itu bukan cuma sekedar yang kita suka aja, tapi yang Allah suka. Ya. Masa lalu yang dulu saya juga saya sesali. Dikiranya bisa bahagia, enggak. Dan saya pun harus menempuh jalan yang pahit dulu. Untuk sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah pengen nyarinya Allah. Oh, Koko kan udah ngerasain kaya, itu dulu sempat jadi bandar judi sehari 80 juta. Iya, pulang saya masih bawa duit sisanya, masih ada tinggal beberapa juta. Ya. Tapi Allah tahu saya nggak sanggup ngebuang semua uang haram tersebut. Mungkin kata Allahnya, oh katanya mau hijrah, tobat. Masa uang haramnya masih disimpan? Tapi nggak sanggup ngebuangnya. Tenang, dikirim bala bantuan. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua. Ya. Bro, temenan dari SD nih proposal bisnis, lu tinggal taruh duit segini, lu keuntungan segini tiap bulan. Kita teman dari kecil, sampai sekarang minggat, hilang batang hidungnya. Sama-sama jujur, usaha sama-sama bareng, Allah bikin gak laku, bangkrut. Ngulang lagi dari nol, jadi jualan kaos kaki di emperan. Jadi kurir JNT ngetok-ngetokin pintu orang bawain paket panas-panasan. Marah sempat katanya hijrah. Duit masih ada sambil hijrah. Dikira bakal mudah gitu hidup. Ternyata malah habis-habisan. Percuma nonggeng sujud. Buat apa sholat malah kayak begini. Tapi setelah 3 tahun, ternyata pertolongan. Sisa uang haramnya kan jadi gak ada yang kemakan. Ngebuang gak sanggup. Dimakan jadi musibah. Akhirnya ditolong karena gak sanggup buang. Akhirnya alhamdulillah gak ada sisa uang haram yang kemakan. Kalau akhirnya tetap lempeng di jalan itu, enggak tuh tetap aja. Ntar gantian dunia yang ngejar. Ini nyampe ke Belitung ketemu ibu-ibu gratis dibiayain. Padahal saya bilang ke mereka enggak, ngundang kok Denis gratis gak ada tarifnya. Angger tetap. Tiap hari dibikin kekenyangan nih sama Pak Zaldi. Ya, lagi puasa lagi disuruh buka. Ya. Gitu dikejar-kejar ya Allah, orang mah di sana ada demi makan harus nyuri, ini mah dipaksa kudu makan. Ngejar apa nih ya, kalau pengen nangkep ayam jangan dikejar, capek dah ayam mah larinya kenceng. Taruh makanannya, ayamnya datang, tutup, selesai. Mau nangkep kupu-kupu jangan dikejar dah, biasa dia bisa terbang. Tanam bunga yang indah, nanti kupu-kupunya datang. Gak cuman kupu-kupu bu, bonus capung, nyamuk DBD datang semua ke rumah ibu tuh ya. Udah, nurut aja sama Allah. Jadi Allah yang jadiin segalanya mudah. Kalau ngejar bayangan sampai gimana juga bayangannya tetap aja di depan. Tapi kalau balik badan, ngejar sumber cahayanya, bayangan yang dibikin ngejar kita. Beneran itu teh. Yuk Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, segitu aja. Jadi tegang begini sih Koko marah-marah. Gak marah ya. Ini emang begini aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ustaz, alhamdulillah. Saya minum lagi ya, aus juga nih. Jadi dia juga kita semua sebagai adalah satu tadi segala sesuatu yang kita akan berdoakan maka betul sebesar kita hindari dosa kita hindari karena benar-benar sesuatu yang masalahnya nanti kita tidak kuat untuk memenuhi kewajiban kita. Apalagi kepada Allah senantiasa kita hidayah dan mohon pertolongan Allah atas segala ujian yang menimpa kita. Dan yang hadir hari ini mudah-mudahan selalu Allah berikan pertolongan, selalu Allah berikan hidayah menjadi orang-orang yang soleh-soleha berkah dunia berkah akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Sesaat lagi waktu asar tiba, begitu mengakhiri majelis kita dan sejak kembali ke Denis ketika kamu tidak sampai salam dari sana. Baik, mohon ridhonya bunda-bunda, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita bermunajat ke sisi Allah ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang datang ke masjid ini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami terampuni. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, selalu bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi kedua orang tua kami ya Allah. Terima amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Bahagiakan mereka semua ya Allah. Dan muliakan guru-guru kami yang jadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul tidak hanya di dunia tapi juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiin dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat malam, berarti malam Sabtu ya. Jumat malamnya, Pak